Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Nicole Samantha akan mempresentasikan tentang proposal dwelling typologis di kawasan Jalan Stasiun Angke dengan tema Overlap into Mutualism. Jadi pertama yang saya lakukan itu adalah walking in the city dengan lokasinya itu di Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Saya melakukan survei itu 2 kali, pertama itu saat cuaca cerah dan kedua kali itu saat cuacanya hujan. Kemudian saya kerucutkan jadi di Jalan Stasiun Angke, yaitu di depan Stasiun Angkenya persis, yang tempatnya itu adalah rumah toko, di mana atasnya itu sebagai hunian dan bawahnya itu merupakan toko buah. Jadi dapat diketahui bahwa karakteristik hunian di situ itu dihuni oleh pemilik bangunannya. Jadi pegawai tokonya itu cenderung tinggal itu di kos-kosan di belakang toko buahnya, dan penghuninya ini cenderung berkeluarga, dan beberapa itu tidak bekerja di toko buah tapi di tempat lain, dan mereka itu hanya menyewakannya saja. Kemudian untuk karakteristik perdagangannya itu yang saya lihat cukup unik itu mereka itu menjual buah-buahnya itu di depan toko atau di jalur pedestrian, dan waktu ditanya kenapa katanya itu lebih laku begitu. Tetapi hal ini itu melanggar peraturan pemerintah karena seharusnya itu merupakan jalur pedestrian. Dan skala kegiatan perdagangan di sini itu tuh grosir dan eceran, tetapi lebih didominasi oleh eceran. Dan akibatnya itu sampah buangnya itu semakin banyak di sini, apalagi jumlah tong sampah di sini itu jaraknya cukup berjauhan. Kemudian tipe dwellings yang saya temukan di sini adalah extensive dwellings, efficient dwellings, dan vertical dwellings. Dari fenomena-fenomena yang ditemukan, saya mengambil satu benang merah, yaitu tumpang tindihnya kedua fungsi existing, dengan fenomena utamanya itu hilangnya batasan antara fungsi hunian dan perdagangan yang merugikan. Jadi penghuninya itu harus melalui area perdagangan kalau mereka mau masuk ke rumahnya. Dan karakteristik dagang yang tadi melanggar peraturan pemerintah itu juga mengganggu penghuninya karena sirkulasi mereka itu menjadi kurang nyaman. Kemudian kedua itu kurangnya ketersediaan hunian untuk pegawai toko. Jadi pegawai tokonya itu harus pulang malam, dan kosan mereka itu cenderung di gang-gang kecil yang masih rawan kriminalitas. Jadi masih cukup rendah untuk melihat kesejahteraan pegawai tokonya. Dan ada masalah sanitasi sampah buah yang buruk, di mana baunya itu dapat tercium sampai ke dalam toko buahnya, apalagi waktu hujan. Dan fenomena ini didukung oleh tambahan, yaitu adanya kedua fungsi existing itu terlihat kurang menyatu dan cenderung ditambahkan, dan kurang imbang fasilitas antara hunian dan perdagangan, contohnya nggak ada lahan parkir dan nggak ada gudang penyimpanan untuk toko buahnya. Jadi muncul pertanyaan riset, bagaimana memberikan batasan antara fungsi hunian dan perdagangan yang saling menguntungkan dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Kemudian bagaimana menyediakan hunian bagi pegawai toko maupun pemilik bangunan hingga mencapai kesejahteraan, dan bagaimana mengatasi sanitasi sampah buah yang mempengaruhi kehidupan hunian dan perdagangan. Kemudian saya ada mengkaji kajian pustaka berupa dwelling typologis, rumah toko, sanitasi, dan sejarah Jembatan 5 atau Tambora. Kemudian metode perancangan yang saya pakai itu adalah arsitektural mutualism, di mana keduanya itu fungsinya tumpang tindih awalnya, tetapi dapat menjadi saling menguntungkan. Kemudian ada propose programnya itu saya menggunakan transprogramming, di mana awalnya itu hanya hunian untuk pemilik bangunan, tetapi sekarang ada untuk pegawai tokonya. Dan yang awalnya itu hanya toko buah saja, tetapi sekarang ada restorannya, ada gudang penyimpanan, tempat pembuangan sampah, dan ada tempat parkirnya. Kemudian untuk rancangan tipe dwellingnya itu, saya tetap mempertahankan efficient dwellings, yaitu untuk hunian dan toko buah, yang dipadukan dengan flexible dwellings, jadi ruangannya itu dapat berubah sesuai fungsinya nanti, dan ada shared dwellings, ini karena adanya tambahan hunian untuk pegawai toko yang bergabung nanti dengan hunian pemilik toko, tetapi tetap ada batasannya. Kemudian untuk rancangan desainnya itu saya menggunakan grid arsitektur yang dipadukan dengan tetap mempertahankan karakteristik rumah toko existing, yaitu lantai satunya itu cenderung lebih maju daripada lantai atasnya. Dan dari fenomena serta strategi rancangannya, saya mengambil tema overlap into mutualism, di mana awalnya itu fungsinya saling tumpang tindih, tapi dapat menjadi saling menguntungkan keduanya, baik fungsi hunian maupun perdagangannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.